Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal, salam kenal. Hari ini saya tidak mengikuti perkuliahan analisis faktor dan karena analisis faktor ini sepertinya sangat krusial dan akan dipakai di pengolahan data disertasi, maka saya memutuskan untuk belajar dengan cara merekodnya dan menguploadnya ke YouTube. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini saya bisa mengerti dan saya juga bisa membagikan pengetahuan saya ini kepada teman-teman. Oke, jadi intinya adalah belajar saya ini, saya pengen belajar dan diupload ke YouTube dan mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama. Oke, dosen saya memberikan saya kasus yang akan kita pelajari atau kita lakukan pengolahan datanya menggunakan analisis faktor. Saya membaca slide yang dikirimkan oleh beliau. Kurang lebih dari slide yang dikirimkan oleh beliau ini disampaikan bahwa analisis faktor itu cenderung dipakai untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang sebenarnya berpengaruh terhadap sebuah variabel gitu ya. Jadi dengan menggunakan analisis faktor maka kita akan bisa mendapatkan satu kesimpulan faktor-faktor mana saja yang nanti harus kita buang atau kita reduksi sebelum kemudian kita bisa nyatakan bahwa ini loh faktor yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap sebuah variabel tersebut. Gitu. Nah, ini pengertiannya banyak sih. Analisis faktor untuk mengetahui dimensi yang mendasari atau faktor dan korelasi antar masing-masing faktornya. Dan biasanya dipakai untuk validitas butir instrumen non-test. Intinya, faktor-faktor tadi nanti kita akan menjadikan faktor pertama berapa besarnya, faktor kedua berapa besarnya, dan seterusnya sampai kepada faktor yang terakhir, sampai kepada koefisien. Bukan koefisien, sampai pada konstanta. Di mana koefisien regresi yang dibakukan. Nah, saya langsung saja kepada contoh yang kebetulan dosen saya kasih contohnya gini. Oke, dosen saya kasih contoh gini. Kita lakukan pada file yang sudah diberikan ya. Kita lakukan apa yang disebut dengan mereduksi dimensi. Nah, filenya ini kurang lebih begitu. Kita lakukan analyze. Oh ya, sorry. Saya jelasin dulu bahwa di file ini bicara tentang bahwa ada beberapa variabel irit, underdeal, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit. Mungkin saya menduga gitu ya, ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang mempengaruhi katakanlah harga motor gitu ya. Ya, hemat bahan bakar, kesediaan buku cadang, harga motor, model motor, kombinasi warna, keawetan mesin motor, promosi, dan sistem pembayaran. Itu merupakan kira-kira faktor, kira-kira gitu ya, dugaan saya ini adalah faktor yang membantu yang mendorong seseorang untuk beli motor. Ya, tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu ke-8 faktor ini sangat mempengaruhi gitu ya. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruhnya? Lalu kedua, apakah benar ke-8 faktor ini menurut data statistik berpengaruh gitu kurang lebih. Jadi, setelah diuji statistik, diambillah data menggunakan berapa nih? 50 sampel, didapatkanlah skor bahwa ini adalah skor-skor data hasil pengambilan datanya. Lalu sekarang kita akan mau cari tahu dimensi mana saja yang berpengaruh. Maka kita lakukan analyze dimension reduction factor. Oke. Pada bagian ini, karena saya mau tahu faktor mana saja, maka saya masukkan aja dulu semua faktor. Jadi, teman-teman kalau misalnya awalnya ini, maka kita masukkan dulu semua faktor. Saya mau tahu apa yang terjadi terhadap faktor-faktor ini, kurang lebih gitu. Nanti di bagian deskriptif, jangan lupa KMO dan anti-image-nya dicentang. Apa ini KMO dan anti-image? Gini. KMO ada di sini. MO adalah KMO. Ini dia KMO. Where is KMO? Ide itu saya kayak gabungan nama 3 orang gitu. Tadi saya udah baca. Kaiser, Meyer, Olkin. Ini adalah indeks yang digunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Berarti kalau analisis faktor itu memberikan hasil antara 0,5 sampai 1, maka bisa dikatakan analisis faktor ini tepat. Tapi kalau nanti hasil KMO-nya di bawah 0,5, berarti bisa dikatakan secara statistik analisis faktor ini tidak tepat, gitu ya. Oke.
Jadi KMO-nya untuk mengetahui berapa besar ketepatan analisis faktor ini. Oke, maka saya akan lanjut. Di extraction-nya tidak ada yang diedit. Oke, saya lakukan oke. Teman-teman perhatikan pada saat ini saya oke. Sebenarnya dari tes ini yang hanya dicek hanya ininya saja, KMO-nya saja. Oke, KMO ini menunjukkan bahwa KMO-nya 0,56. Berarti KMO-nya ini di atas 0,5. Dengan demikian, metode analisis faktor yang kita lakukan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimensi tadi bisa dikatakan cukup tepat, bisa dilakukan. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan, apalagi yang harus kita lihat dari hasil analisis ini? Yang harus dilihat adalah matriks anti-image-nya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara anti-image, di sini ada measures of sampling adequacy, kecukupan ukuran sampling, gitulah kurang lebih. Nah, MSA ini akan bertanda A. Kalau teman-teman lihat di sini, yang bertanda A adalah di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa diikuti ya. Ya, betul. MSA selalu ditunjukkan antara hemat bahan bakar ya dengan hemat bahan bakar dengan dirinya sendiri. Ini seperti anti-image-nya. Nah, ketika sudah melihat ini, teman-teman tolong dicatat bahwa yang perlu kita perhatikan adalah variabel yang memberikan MSA di bawah 0,5. Kalau MSA-nya di bawah 0,5, maka itu disarankan untuk dibuang lalu diukur ulang. Tetapi untuk MSA yang di atas 0,5 berarti kita anggap itu adalah bisa tetap kita teruskan. Saya ambil data informasi ini saya ambil dari sini. Mana dia? MSA. Oke. Menguji variabel yang telah ditentukan dengan metode Bartlett Test of Sphericity serta pengukuran MSA. MSA-nya adalah mana dia? Nah, ini dia. Seperti ini tunjukkan ya, seperti yang tadi kita lakukan. Tabel KMO menunjukkan analisis korelasi layak dianalisis atau tidak. Tadi sudah menghasilkan layak. Dengan syarat, maka nilai KMO lebih besar, MSA lebih besar dari 0,5. Pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilainya di atas 0,5 ya, 0,56 malah. Nah, uji Bartlett-nya menunjukkan 57,399. Artinya ini juga sudah memenuhi syarat untuk analisis faktor, gitu ya. Nah, bagaimana dengan MSA? MSA adalah untuk mengukur variabel-variabel mana yang kira-kira tidak layak untuk dianalisis. Nah, dari data ini, variabel yang tidak layak untuk dianalisis hanya satu, yaitu promosi. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kembali lagi ke sini, analyze lagi, seperti tadi lagi, dimensional lagi, tetapi promosi kita buang. Kurang lebih gitu caranya. Oke, kita lihat lagi contekannya. Nah, sama kan? Nah, sekarang sama juga anti-image. Nah, kita lihat hasilnya. Ketika ini terjadi, hasil terbarunya adalah sama nih KMO-nya. Sama dengan yang sebelumnya. Mana dia? Oh, sorry. Ini KMO yang awal ya. Sorry. KMO yang terakhir ini berarti. KMO-nya 5,70, sebelumnya 5,60. Oke, KMO-nya masih layak. Dan mari kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, semuanya sudah di atas 0,5. Apa yang disampaikan? Karena semuanya sudah di atas 0,5, maka analisis lanjutan bisa dilakukan. Nah, setelah selesai, berarti fix ya, yang harus dikeluarkan yang mana? Yang tidak diajak adalah yang promosi. Setelah itu kita lakukan analyze, dimension reduction, extraction. Coba kita lihat. Sama seperti tadi, analyze, promosinya udah dikeluarin. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti analyze, sama lagi kayak tadi, dimension reduction,
Itu. Terus kita masuk ke extraction. Di extractionnya korelatif, invariant, ini udah sama semua. Oke, kita lihat lagi yang bawahnya, rotationnya. Coba kita lihat rotationnya. Rotationnya harus varimax, lalu rotated solution dan loading plots-nya dicentang, lalu ininya 25. Oke, setelah itu apa lagi? Kita lihat hasilnya. Setelah itu oke. Nah, communalities ini adalah sebuah variabel yang menunjukkan mana dia? Nah, ini. Communalities seperti yang dijelaskan di PowerPoint ini. Extraction itu menunjukkan faktor yang terbentuk, artinya varian dari satu indikator. Oke, 81,6% varian indikator hemat bahan bakar dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Keawetan mesin memberikan variabel indikator paling sedikit, yaitu 32,2. Oke, berarti hasil ini adalah menunjukkan variabel mana yang memberikan varian indikator paling sedikit. Kalau lihat yang angkanya paling kecil ya, keawetan itu paling sedikit. Nggak ngerti maknanya apa, tapi intinya dari sekian, dari 7 tadi yang memberikan varian paling sedikit adalah keawetan motor mesin. Kita lanjut lagi. Nah, apa yang terjadi dengan total variance explain? Total variance explain itu menjelaskan tentang varian yang data dijelaskan oleh variabel faktor yang terbentuk. Kalau nilai eigenvalue-nya di atas 1, maka faktor tersebut menjelaskan indikator dengan baik. Artinya bisa dikatakan dia adalah pembentuk indikator. Dia adalah indikator pembentuk. Tapi kalau indikator eigenvalue-nya di bawah 1, berarti dia bukan indikator yang baik. Nah, coba kita lihat ya. Pada kolom tersebut menghasilkan total nilai eigenvalue 2,16. Di mana dia 2,16? Komponen 1 memberikan total eigenvalues 2,16, 1,30, 1,04. Oke, ini adalah nilai yang di atas 1. Artinya, komponen pertama, kedua, dan ketiga, berarti apa tadi? Kan ada 7 ya, pertama, kedua, ketiga, itu dapat menjelaskan indikator dengan baik dan perlu disertakan dalam pembentukan indikator. Pada kolom extraction sum of square loading, berapa besar faktor yang terbentuk tersebut dapat dijelaskan. Nilai varian 30%. 18% dan 15%. Berarti mampu menjelaskan varian dari 7 indikator sehingga membentuk 3 faktor. Oke. Dari 7 komponen yang ada, terbentuk 3 faktor, yaitu yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Apa saja yang pertama, kedua, ketiga? Hemat bahan bakar, ketersediaan suku cadang, dan harga. Ya. Model, kombinasi, keawetan, dan sistem pembayaran itu tidak termasuk ke dalam faktor. Nah, sekarang baru kemudian kita lihat ke rotated komponen matriksnya. Loading factor dengan kriteria 0 di bawah 0,3 dan di atas negatif 0,3 digugurkan. Berarti apa ini? Rotated komponen matriks ini adalah yang harus digugurkan ya. Loading factor dengan kriteria di bawah 0,3. Di bawah 0,3 berarti yang mana nih? Dan di atas minus 0,3. Di atas minus 0,3 berarti mana nih? Oke. Nah, ini gue nggak ngerti nih. Ini maksudnya apa nih? Rotated component matrix. Kalau dilihat dari sini,
Rotated komponen matriksnya benar tadi ya. Ini sama sih datanya. Minus 0,3 di bawah 0,3. Yang di bawah 0,3 berarti di bawah 0,3 berarti 0,2, 0,1. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat ada tugas. Coba kita lihat tugasnya. Waduh. Ini oke, ini responden pertama sampai responden. Lakukan pengecekan data hilang untuk setiap variabel. Memiliki data pencilan, lanjutkan uji linearitas. Lah, kok tugasnya uji linearitas? Ntar, gua lihat dulu. Oke. Ini X1 sampai X15. Oke, akan lanjut dengan cara yang sama. Saya akan mengerjakan untuk ke-15 variabel ini, X1 dan sampai X15. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah analyze. Dimension reduction, factor. Untuk langkah awal kita akan masukkan dulu semua. Deskriptifnya kita lihat KMO dan anti-image. Untuk extraction-nya nggak ada yang dirubah. Rotation-nya kita nggak usah kerjain dulu. Karena kita harus lihat dulu variabel-variabel mana yang, atau kita lihat dulu KMO-nya. Oke, KMO-nya bagus ya. KMO-nya di atas 0,7. Artinya ini layak untuk kita lanjutkan. Oke, kalau sudah layak untuk kita lanjutkan, maka bagian kedua yang kita akan lihat adalah anti-image correlation-nya. Apakah ada yang di bawah 0,5? Ada ya. X6. Setelah X6, X10. X6 dan X10. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan analyze sekali lagi. Tapi X6 dan X10 kita buang. Oke, tapi untuk kali ini kita langsung lakukan yang namanya rotation. Rotationnya kita pakai Varimax, loading plots-nya di posting. Oke, scores nggak ada, optionsnya nggak ada. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Nah, balik lagi. KMO-nya gimana? KMO-nya masih sama, 0,7 means dia oke. Karena di atas 0,5. Lalu pastikan lagi apa yang terjadi dengan anti-image-nya. Apakah betul sudah tidak ada lagi yang di bawah 0,5? Sudah firm ya? Tidak ada lagi yang di bawah 0,5. Nah, setelah itu kita harus mencari yang disebut dengan communalities. Coba saya lihat dulu di PowerPoint-nya. Setelah itu kita langsung lihat ke bagian communalities, betul. Apa yang mau dilihat di communalities? Di communalities itu kita harus melihat berapa besar faktor yang terbentuk yang dapat menjelaskan variannya. Berarti dari data communalities ini bisa dijelaskan bahwa 51% variabel X1 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Di sini 55, di sini 63, di sini 56, di sini 57, 62, 61 dan seterusnya. Ini sampai yang paling kecil adalah X14. Artinya bisa dikatakan bahwa 14 adalah varian indikator yang terendah dalam suatu faktor. Nah, teman-teman, saya belum dapat menjelaskan lebih pragmatis atas angka-angka ini, tapi setidaknya dari PowerPoint yang disampaikan, setidaknya saya bisa menemukan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan, kita lakukan yang namanya analisis faktor untuk mendapatkan faktor mana saja. Setidaknya dari hasil percobaan kita tadi ada 2 faktor yang dibuang.
Nah, artinya tidak memberikan, tidak ikut dalam analisis faktor. Kenapa? Karena dia tidak memberikan KMO yang signifikan. Ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Mudah-mudahan nanti kalau video ini saya upload, ada komentar-komentar, itu mempertajam kita semua. Terima kasih. Thank you for watching. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.